Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Mas Anton, investment spesialis dari PT Miraset Sekuritas Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan mencoba kembali mereview beberapa saham yang mungkin menarik untuk kita cermati pada perdagangan besok Rabu tanggal 7 Februari 2024. Nah, seperti biasa sebelum saya membahas saham-saham yang akan saya review malam hari ini, saya akan mereview pergerakan atau chart dari IHSG hari ini. Jadi hari ini IHSG ditutup di level 7.247.408 atau naik 48 poin atau naik 0,68%. Dan ini salah satu kenaikan tertinggi ya minggu ini karena kita tahu beberapa hari terakhir atau bahkan minggu lalu tuh terasa sangat sepi sekali untuk IHSG karena kita tahu bahwasannya sebentar lagi mau ada pemilu ya tanggal 14 Februari dan sepertinya memang investor cenderung wait and see seperti itu. Nah, oke, kita lihat untuk chartnya IHSG. Nah, sebagai informasi saja, ini saya pakai aplikasi Hospisi Miraset ya. Dan ini untuk catnya saya pakai kode 0500 multichat. Teman-teman bisa langsung aja masuk menu di chat and news, kemudian pilih 0500 multichat. Nah, di multichatnya ini untuk grafiknya saya pakai candlestick, kemudian Bollinger Band, volume chart, kemudian saya pakai momentumnya RSI dan berikutnya yang terakhir adalah MACD. Dan kita tahu bahwasannya IHSG memang kelihatan sekali di sini chartnya kelihatan sekali di sini udah kelihatan konsolidasi atau sideways ya sejak tanggal 8 Januari ya. Nah, ini tanggal 8 Januari terlihat candlenya turun dan di bawah middle Bollinger Band dan ini sudah tidak membentuk new high baru ya. Ini untuk indeksnya dan ini adalah fase di mana saham tersebut atau IHSG berada dalam fase konsolidasi. Dan ini kita lihat ditandai dengan histogram dari MACD ini berwarna biru. Ini menandakan bahwasannya indeks itu dalam fase sideways dan konsolidasi. Namun kita lihat bahwa untuk MACD-nya ini sudah mulai mengecil ya histogramnya dan ini akan golden cross. Kalau saya lihat dia akan golden cross dan untuk momentumnya kita lihat RSI-nya ini sudah bergerak ke atas ya, ada tanda panah warna merah di sini. Dan kemudian kita lihat secara candlestick ini sudah bergerak di atas middle Bollinger Band. Nah, ini hari ini kenaikannya lumayan kencang ya, 0,96% high-nya IHSG. Dan ini kalau kita tarik ya, ini adalah area dari supply ya atau area resist ya. Ini yang harga-harga ini adalah level dari psikologis IHSG yang sulit ditembus ya, kisaran 7.270. Apabila besok berhasil ditembus ya, otomatis ada kemungkinan atau ada kans IHSG akan bergerak bullish kembali seperti itu. Oke, itu mengenai review IHSG. Selanjutnya kita akan mereview saham-saham yang akan kita bahas malam hari ini. Yang pertama ada ini ya, cuan ya. Ada cuan, kemudian ada brand ya, ada brand, kemudian ada Petro, kemudian ada lagi Excel ya. Ada lagi Excel, kemudian ada Era, kemudian ada juga saham yang agak gorengan ya, SRAJ. Hari ini berhasil arah untuk SRAJ. Oke, kita langsung bahas aja saham yang pertama yaitu Cuan ya. Cuan ini sebelumnya kalau teman-teman lihat video saya ya mengenai review sahamnya Prajogo Pangestu, prediksi saya semuanya hampir tepat ya karena memang targetnya Cuan itu adalah kena level dekat 6.000 ya. Dan ini memang sudah kena ya targetnya dekat area 6.000 ini sudah kena dan berhasil rebound ya, berhasil rebound. Sekarang berada di resist ya. Ini sekarang berada di resist di sini ya, 8 ribuan ya.
Dan tutupnya di atas 8.100 ya. Jadi ini sebetulnya cuan ini pertanda baik ya kalau kita lihat, dan kalau kita tarik garis memang kondisinya saham ini sudah mulai patah ya, untuk trennya sudah mulai patah. Down channelnya sudah mulai ditembus, dan ini akan mencoba untuk ngetes area middle Bollinger Band, yaitu area 9 ribuan ya. Nah, areanya di sini ya, 9.150 sampai di sini ya 877 sekian. Nah, itu area supply ya yang sangat kuat. Ya, ini mungkin nanti akan dites besok ya. Tapi andai kata ternyata besok turun atau terjadi profit taking wajar di bawah 8.000, ya kemungkinan si cuan ini akan mengalami sideways kembali ya. Nah, terus kalau kita lihat dari sisi momentumnya, RSI ini sebetulnya sudah jenuh jual ya, ini sudah jenuh jual, dan ini ada signal buy di sini, artinya secara momentum ini saham ini sebetulnya layak untuk beli ya, karena ini sudah murah sekali di sini, oversold ya, jenuh jual. Dan memang kalau dilihat dari MACD di sini memang kelihatan masih distribusi ya, di sini birunya pekat, dan ini juga belum mengarah ke positif ya untuk histogramnya. Jadi kalau kata saya secara tren ya, secara tren kemudian untuk kita swing beberapa hari ke depan memang ini posisinya untuk MACD-nya dan moving average-nya kurang kurang baik ya. Tapi kalau kita lihat momentumnya memang untuk short term ada potensi kan kenaikan di situ ya. Terus ditambah apalagi dia kalau misalnya berhasil jebol area supply di sini ya. Nah, dia ada kans untuk gap yang gede-gede di sini ya untuk cuan. Itu ya. Terus kalau dari bandarmologinya sendiri untuk cuan, memang kalau kita lihat dari sisi top buyer, tadi ada MG ya, ada MG, kemudian MG ini punya average di 7850 ya, sebanyak 17.000 lot. Ada YP ya, kemudian CC, kemudian untuk top sellernya ada CP, CC, YP ya. Nah, ini juga ada MG juga ya. Ini untuk top sellernya. Ini untuk broksumnya, ini belum net ya teman-teman. Jadi di sini kita harus melihat selisihnya. Kalau misalnya top bayarnya si MG ini dia apa namanya, dia beli 17.000 lot dan dia melakukan jualan 13.000, berarti masih ada selisih sekitar 5.000 sekian lot gitu ya. Cara bacanya seperti itu. Oke ya. Nah, kita bisa cek Broksum lebih detail itu pakai eh, IZ Broker ya. Kita pakai IZ Broker di sini. Nah, di sini baru kita bisa lihat nih bahwa sebetulnya di sini kita lihat top bayarnya di sini netnya paling gede malah LG ya, bukan MG, karena MG kalau dihitung net sebetulnya apa namanya, sebetulnya nggak banyak gitu. Oke, kemudian ada PD. Terus di sini kita lihat yang jualan ZP, CP, dan U. Oke ya. Saya rasa untuk Broksumnya masih belum kelihatan mencolok ya. Karena kita lihat top seller sama top bayarnya hampir sama. Secara jumlah nominal lotnya hampir sama gitu. Oke, itu ya mengenai cuan. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu brand ya. Oke, brand. Brand ini cantik ya kalau menurut kata saya sih, secara cat lebih mending brand dibanding cuan ya. Karena brand ini udah konsolidasi lama ya dari sini ya. Dari sini dia konsolidasi lama, terus kemudian sampai sini. Artinya ini udah 2 bulan lebih ya konsolidasi. Dan ini kalau kita lihat, ini middle Bollinger Band ya. Ini sudah patah nih. Ya, jadi middle Bollinger Band ini mirip kayak garis pertolongan untuk trendline gitu ya, untuk trendline. Nah, ini sudah patah middle Bollinger Band-nya dan ini full ya.
full candle ya. Kalau kita lihat candlenya membentuk pola Marubozu dan ini upper Bollinger Band hampir kena atas ya. Nah, ini area supply ya, ini area supply di sini. Nah, oke, jadi kemungkinan besok saham ini akan ngetes 57750 ya. Kalau tembus, dia akan mencoba ke area 5925 sampai 6000 ya. 6000 lewat ke atasnya kenceng karena ini 6000 ke atas nih jarak resistnya baru ada lagi di 6900 nih. Ini area supply-nya di sini 6900 sampai 7000 sekian gitu ya. Nah, kalau misalnya terjadi profit taking ya, terjadi profit taking wajar, misalnya besok ternyata dia nggak bisa tembus, kemungkinan saham ini akan bergerak di area support ya, 5.000 5.500 ya, sampai di area 5.250 area ini lagi, gitu. Oke, jadi teman-teman bisa ngira-ngira sendiri ya stop loss-nya berapa, itu juga toleransi teman-teman sendiri ya. Oke, terus untuk kita lihat secara volume, hari ini volumenya naik ya 173%, memenuhi syarat karena minimal kenaikan volume adalah 100% ya. Terus kemudian untuk MACD-nya ini histogramnya sudah positif menandakan saham ini dalam tren uptrend secara short term ya, baru recovery ya, baru recovery. Terus kalau kita lihat secara Broksum untuk brand, di sini ada yang akumulasi BK ya, yang jualan MG ya, BK, CP, BB ya. Sekilas memang terlihat lebih dominan dari top buyer yang akumulasi teman-teman. Oke, berikutnya kita langsung ke saham Petro ya. Petro ini kemarin baru dapat berita atau news kontrak ya, nilainya 2 triliunan dan ini kontraknya 2 tahun ya, sampai 2 tahun ke depan dan ini apabila berjalan lancar seharusnya bisa memberikan impact untuk kinerja dari Petrosi ya. Dan kita lihat Petrosi ini chartnya juga lagi di persimpangan sih kalau kata saya. Ini trend lainnya lagi di persimpangan. Terus dia harusnya bisa tembus ya area 5.500 ke atas ya. Nah, kalau misalnya tembus targetnya ke sini ya. Ini targetnya ke sini 6.000. 6.000 ini area resist yang cukup kuat ya sama 5.775 ini ya. 5.775 ini kalau tembus bisa ke atas lagi ya. 6.400 sekian sampai 7.600 sekian. Nah, untuk Petro ini kita lihat dari MACD-nya juga ini sudah positif. Terus momentumnya ini juga masih bergerak ke atas. Nah, kalau weekly chart-nya memang kelihatan turun ya MACD-nya. Cuman yang menarik adalah monthly chart-nya ini baru Golden Cross kemarin ya. Jadi setiap satu bar ini 1 bulan teman-teman ya. Setiap satu bar ini 1 bulan. Kalau kita tahu ketika dia bullish ini butuh beberapa bar ya. Dari tahun 2020 sampai sekarang ya. Nah ini kalau kita lihat dari tahun 2020 aja dari 800 kemarin sempat ke 7.000 ya. Jadi kalau memang ini confirm secara monthly chart harusnya ini untuk long termnya bullishnya masih panjang untuk Petro ya. Asal dia nggak jebol di bawah 4.000 ya atau istilahnya paling enggak dia nggak jebol di bawah 4.500 lah gitu ya. Ini area area demand yang cukup kuat nih antara ini ya. Dari titik low sebelumnya dia nggak jebol gitu. Memang kalau kita melihatnya monthly atau weekly chart support resistannya jadi sangat lebar ya karena makanya eh, tergantung strateginya apakah swing, apakah investasi jangka menengah panjang atau trading istilahnya gitu. Yang jelas untuk trading harusnya si Petro ini untuk kondisi sekarang masih aman ya karena secara monthly chart long termnya
struktur chartnya bullish gitu ya. Oke, saya rasa Petro cukup. Kita langsung aja ke Excel ya. Excel ini juga bullish ya. Ini bullish sekali saham ini secara jangka menengah bullish dan kemarin sempat terjadi koreksi dan hari ini mengalami technical rebound ya. Dan kita lihat closingnya di atas hari sebelumnya ya. Ini closingnya 4370. Nah, ini sekaligus juga dia tembus resist ya. Nah, targetnya ke sini ya, sekitar 2400 ya, 2420 sampai 2450. Itu area yang harus dicapai. Kemudian kita lihat bahwasanya secara momentum di sini memang kelihatan mau berpotongan ya, mau golden cross di sini secara momentum. Dan secara MACD ini masih fase konsolidasi ya, sideways ya. Jadi ataupun bisa kita sebut sebagai distribusi ya. Nah, ini tapi ini baiknya ini histogramnya sudah mulai menurun, sudah mulai mengecil ya istilahnya. Dan ini ada kans untuk rebound lagi ke atas asal besok dia lanjut naik gitu ya. Dan kita lihat untuk volumenya kenaikannya 228% dari hari sebelumnya memenuhi syarat karena minimal volume 100% ya untuk kita lihat screening saham itu boleh kita trading untuk hari besoknya. Terus kita lihat secara weekly chart ya, ini masih positif ya. Ini menandakan fase akumulasi masih berlangsung. Kemudian secara monthly chart ini juga sama masih positif. Jadi nggak ada masalah untuk weekly sama monthly-nya oke. Daily-nya secara short term oke juga. Terus kita lihat secara bandarmologi untuk Excel di sini ada DH dan ZP dan yang jualan UBB dan LG. Ini cukup lumayan masif nih DH ini Sinarmas ya, akumulasinya lumayan gede. Oke, average-nya di 2.300 sekian ya. Saya rasa nggak jauh beda sih dengan harga pasar ya. Jadi seharusnya besok masih bisa diikutin kalau dia hijau istilahnya gitu. Oke, stop loss-nya teman-teman bisa lihat aja ya stop loss-nya. Bisa pakai di 2.300 atau di middle Bollinger Band ini. Turun di bawah middle teman-teman bisa stop loss. Oke ya. Berikutnya ada ERA ya. Era ini ciamik sekali hari ini karena terjadi spike volume yang cukup masif ya, cukup tinggi. Kenaikannya mencapai 2 juta lot ya, 776%. Terus kemudian ini kena Bollinger atas atau kena upper Bollinger Band ini sebagai sinyal saham ini ke depan kecenderungan akan naik ya. Nah, ini cocok untuk swing ya, untuk swing pendek, untuk era cocok ya. Terus kemudian kalau kita lihat MACD-nya baru Golden Cross ya. Jadi memang ini untuk swing pendek cocok untuk era ya. Targetnya berapa? Ya targetnya kita tahu ini baru breakout ya. Ini baru breakout 442. Terus target berikutnya kemungkinan berada di area 470 472 untuk besok ya. Oke, untuk bandar yang akumulasi era di sini ada U, YO, dan CC. Yang jualan adalah YP, KKPD, rata-rata retail ya. Yang jualan dan kita lihat di sini YO ini akumulasi bersih ya. Average di 457. Oke, sedangkan YO ini sepertinya asing ya. Sepertinya asing. Nah, ini asing akumulasinya gede hari ini. Netnya 8 miliar. Oke. Oke, saya rasa era cukup. Kita langsung ke saham terakhir yaitu SRAJ. Ya, jadi saya agak aneh sih saham-saham rumah sakit belakangan tuh yang mungkin third liner ya, kayak SRAJ, kemudian ada lagi RCSH ya, RSCH, sorry, RSCH ya. Carlos Hospital ini juga belakangan tahu-tahu terjadi kenaikan atau volume yang cukup masif ya.
Ini agak aneh sih. Saya kurang tahu sentimennya apa, tapi harus harus dipantau ya, boleh dipantau ya. Terus ini hari ini dia candlenya bentuk full candle tanpa ekor atau shadow, full Marubozu ya. Ini bagus sekali candlenya. Dan kalau kita lihat polanya dua kali naik, kemudian turun. Ini ada dua kali turun, terus naik. Harusnya besok masih bisa naik sih dengan target terdekat di 700 untuk resistnya ya. Terus kemudian bisa juga nanti tembus ke area 840. Nah, namun ini area sideways yang cukup panjang ini ya. Ini area sideways yang cukup panjang. Jadi bisa saja besok profit taking lancar, bisa saja dia tembus karena ini kuat ya, kuat. Nah, area demand, area supply-nya sangat kuat di sini ya. Terus kemudian kalau kita lihat bentuk dari pola chartnya ini mirip seperti rounding bottom atau mungkin bisa juga cup with handle ya bentuknya ini. Terus kita bisa melakukan stop loss ya. Kita bisa melakukan stop loss kalau misalnya saham ini turun di bawah 600. Oke. Terus kita lihat dari sisi MACD-nya untuk daily chart-nya ini masih bullish, sangat bullish ya. Kalau momentumnya ini memang kelihatan sudah jenuh beli, udah overbought ya ini. Jadi saham ini bisa saja sewaktu-waktu tahu-tahu drop gitu ya. Nah, itu untuk daily chart-nya sih. Tapi untuk weekly chart-nya ini masih momentumnya masih bullish. MACD-nya oke. Terus untuk monthly-nya ini memang dia masih perpindahan ya, perpindahan transisi dari histogram negatif ke positif gitu ya. Jadi yang saya bisa tangkap di sini adalah weekly chart-nya yang oke gitu ya. Jadi saham ini harusnya kecenderungan aman gitu loh. Oke, jadi seharusnya nggak mungkin dia kebantingnya dalam sampai balik ke bawah lagi tuh kayaknya sulit kalau melihat weekly chart-nya bagus. Oke, kita lihat dari sisi bandarmologi untuk SRAJ di sini ada AN, YP, CP ya yang akumulasi. Nah, ini ada yang jualan lumayan gede IN ya. Itu yang patut diwaspadai. Oke ya. SRAJ ini sahamnya kurang liquid ya, sahamnya kurang liquid. Market cap-nya sekitar 7 triliun ya. Jadi ya eh, teman-teman hati-hati kalau trading karena bid offer-nya tipis. Kadang cuma 1000, cuma ratusan gitu ya. Kalau masih gerak bisa boleh di scalping, kalau enggak di skip aja. Oke, saya rasa cukup ya sudah semua yang saya review malam hari ini. Ada Cuan, Brand, Petro, Excel, Era, SRAJ. Dan sekali lagi yang saya review malam hari ini sifatnya disclaimer. Tidak ada ajakan untuk membeli maupun menjual. Namun hanya semata-mata sebagai bahan edukasi teman-teman dalam belajar technical analysis dan bandarmologi. Jika teman-teman suka dengan videonya, mohon untuk like, comment, subscribe, dan share. Dan apabila teman-teman belum memiliki akun di Miraset, silahkan bisa japri di WA saya di 085735144144. Akan ada banyak benefit seperti grup, bimbingan, mentoring, dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Happy cuan selalu.